dengan Tias lagi kalau di luar. Iya memang, karena kamu sudah selingkuh sama Tias dan sampai punya anak, Alina anak kamu. Ya udah, Ibu antar Papa dulu ke depan ya. Ya. Ya, Bu. Udah Papa. Nah. Kejora, Willa. Pak, tolong saya Pak. Pak, Bu, tolong saya Bu. Tolong bawa Mbak? saya dari sini Bu. Saya dikejar orang, dia mau membunuh saya. Ya Allah. Ya udah, kamu ikut saya sekarang ya. Ya Bu. Udah. Kemana perempuan itu? Sial! Aku kehilangan jejak. Aku akan tetap cari dia. Aku nggak akan biarin dia buka rahasia. Ada apa sih antara ibu dengan orang yang ngejar ibu tadi? Hah? Dia Dia kenapa? Ya udah. Nggak apa-apa kalau ibu masih belum bisa jelasin. Ibu tenangin diri ibu dulu ya. Sekarang saya mau pulang ke rumah. Ibu boleh kok ikut saya. Kalau udah di rumah saya, ibu dirinya udah tenang, ibu baru bisa cerita sama saya, ya. Anak buah Widodo ada di sini. Apa Widodo ada di dalam? Permisi. Kalian tahu siapa saya? Saya istrinya Pak Widodo. Oh iya Bu, Bapak tidak ada di sini. Bapak sedang ke rumah sakit. Oh, saya bukan mau ketemu sama Pak Widodo, tapi saya mau ketemu sama istrinya, Ibu Tias. Katanya sih anaknya sakit. Saya mau ngasih oleh-oleh. Oh iya Bu, silakan masuk. Silakan Bu. Aduh, di mana ya bisa servis flash disk biar datanya bisa diambil lagi? Kok aku nggak nemu sih infonya? Oh, ini anaknya Widodo dan Tias. Kenapa kamu menusuk saya? Kamu telah merusak rumah tangga saya, menghancurkan pernikahan saya. Kamu itu anak haram. Hasil hubungan gelap dari suami saya dan ibu kamu. Suami kamu siapa? Suami saya Widodo. Aku anak Widodo. Suami saya tidak perlu lagi melihat anak haramnya. Kamu harus mati. Ternyata kamu penipu ya? Hah? Selama ini ternyata kamu bisa jalan. Hah? Kamu telah menipu semua orang termasuk Widodo. Apa pedulinya sama kamu? Kamu telah merebut suami saya. Kamu jahat. Kamu harus mati di tangan saya. Mati kamu, Tias. Dasar perempuan jahat. Mati kamu. Kamu harus mati. Pelakor. Jahat kamu. Kamu Widodo. Tias. Ya, halo? Widodo. Ini istri kamu. Istri kamu berusaha membunuh aku dan Alina.
Oke, aku kesana sekarang ya. Pak, bawa dia keluar, Pak! Lepas! 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 Mas. Iya? Saya mau nanya dong. Coba lihat. Mas, Pernah lihat orang ini nggak? Pernah lihat nggak? Oh enggak, saya nggak pernah lihat. Ya. Coba dilihat lagi deh, Mas. Yakin nggak pernah lihat? Ya, enggak pernah, Pak. Ya udah deh, makasih ya. Iya. Bu, permisi. Iya. Ibu pernah lihat orang ini nggak? Iya, saya mau tanya nih, pernah lihat orang ini nggak? Orang yang mana? Handphone kenapa? Mati, lobet. Kamu punya foto papa nggak di HP kamu? Kayaknya nggak ada deh. Ya. Bu, gini, ciri-cirinya itu sekitar segini lah tingginya, terus rambutnya lurus, terus kulitnya sawo mateng, terus rapi gitu, Bu, penampilannya. Pernah lihat nggak? Ibunya bingung sama bapaknya. Dah, Bu. Ini orangnya. Oh, kalau orang ini mah ada di rumah saya. Masih hidup? Iya, Pak, bener. Iya bener. Ayo, Di mana, tempat Bu? saya kok. Ini beneran, Bu, orangnya, Bu. Bener. Ibu yakin? Iya, mau saya antar? Ayo silakan ya. Iya, Bu. Mari, ya. Silakan. Kamu jahat, Widodo! Saya nggak ikhlas kamu dengan Tias! Kamu harus mati, Tias, dan Alina harus mati! Lepas! Saya nggak mau pergi! Widodo, kamu jangan lepas! Tias! Lepas! Lepas! Saya tuh nggak gila! Lepas! Papa! Lepas! Pak! Kenapa Papa bawa Mama ke rumah sakit jiwa? Raka, nih, mama kamu nih. Dia mau membunuh Alina dan Tias. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan, Ma? Saksinya ada, Raka, dan kuat. Kamu pilih, mau dibawa ke kantor polisi apa ke sini? Enggak. Aku mau Mama pulang sekarang. Ayo, Ma. Ayo, Ma, kita pulang, Ma. Ayo. Raka. Enggak. Ayo, Ma, kita pulang. Raka. Dia bisa celakain Alina dan Tias lagi kalau di luar. Ya memang, karena kamu sudah selingkuh sama Tias dan sampai punya anak. Alina anak kamu. Apa? Benar itu, Pak? Alina anak Papa sama Tante Tias? Alina anak Papa? Jawab, Pak! Alina anak Papa? Iya! Papa bener-bener jahat. Papa bener-bener gak punya hati. Udah selingkuhin Mama, tapi sekarang Papa malah jeblosin Mama ke rumah sakit jiwa. Ma, kita pulang sekarang, Ma. Ayo kita pulang. Lepasin. Enggak. Kamu harus terima kenyataan bahwa Mama kamu... Aku gak gila, kamu yang... Kamu udah lama. Dan itu karena Agung, kan? Bukan karena hubungan aku dan Tias. Gila. Waras, cepat. Enggak, gila. Enggak, Ma. Ma, karena kamu tuh gak bisa ngobatin. Emang dia udah gila. Udah. Biarin aja, Ma. Kayaknya kita nggak usah datang deh, Mas. Kamu tahu kan gimana sikapnya Mbak Tia sama Alina ke kita. Udah, Mas, aku nggak mau ada keributan lagi, Mas. Masalah itu biar jadi urusanku. Nggak usah dipikirin, yang penting kalian datang. Iya, dong, Pak. Mama pulang, ya? Iya, Pak. Oke? Ada Baik-baik ya? Hati-hati ya. Ya.
Istirahat yang banyak, oke? Iya deh, Ibu antar Papa dulu ke depan ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Mas. Udah Papa. Nah. Kejora, Willa. Aku harus ketemu sama istri dan anakku. Aku nggak boleh lama-lama di sini. Aku ingat sekarang. Aku sedang berjalan. Lalu datang angkot ke arahku. Lalu aku terbangun. Aku dalam keadaan kesakitan. Setelah itu suasana gelap gulita. Gelap gulita. Mungkin saat itu aku ngalamin kecelakaan. Aku terpisah dari anak dan istriku. Terpisah dari Willa dan Kejora. Bagaimana keadaan kalian? Aku harus kembali ke anak dan istriku. Tunggu, Papa. Pak Didu. Pak Didu. Bu Tuti. Pak Didu. Pak Didu. Pak Didu. Iya Bu, jadi kata polisi papa saya meninggal karena kecelakaan itu. Tapi saya masih nggak percaya Bu kalau papa saya meninggal. Saya yakin banget kalau papa saya itu selamat. Ya memang kita yang menemukan korban kecelakaan itu, Dek. Mas, hati-hati. Dek, hati-hati. Papa? Papa? Pak Agung. Papa, ya ampun Papa. Kejora anakku kan? Papa masih hidup Pak, ya Allah. Alhamdulillah. Aku yakin Papa masih hidup Pak. Papa. Kejora. Papa sehat Pak, ya Papa senang sekali bisa ketemu sama kamu, Nak. Papa senang sekali. Aku juga senang banget Pak. Kita kecarian Papa banget Pak. Antar Papa untuk ketemu sama Ibu. Iya. Pak Agung, gimana keadaan Bapak? Adit. Adit, Pak. Aditya, Pak Agung. Adit, Pak. Kejora, kayaknya Papa kamu hilang ingatan deh. Cuma ingat kamu doang. Nggak usah dipikirin, Pak Agung. Pak Didu, Bu Tuti. Ini putri saya, Kejora. Salam saya. Makasih banyak sudah temuin saya sama papa saya. Sama-sama. Sama-sama. Ya, Bu Tuti, Pak Didu. Terima kasih. Ya. Karena udah nyelamatin saya. Saya baru tahu nyawa siapa. Pak Agung. Selamat Pak Agung sudah bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ya. Makasih. Pak, sekarang kita pulang ya, Pak. Ya, Pak Agung. Pak Agung, pintu kami terbuka kapan saja kalau Pak Agung mau mampir. Iya. Ya. Ibu, sekali lagi terima kasih, Pak. Bu sudah menolong kami. Sama-sama.
Mari Bu, saya pulang dulu ya Pak. Ya, silakan. Kemana Pak? Sini Pak. Pelan-pelan. Ya, Kita udah sampai nih. Ya udah sampai Pak. Ibu pasti seneng banget bisa ngeliat Papa lagi. Kenapa Pak? Ibu kamu taunya kan papa udah meninggal. Nanti ibu kamu kaget lagi lihat papa. Iya Pak, Ibu pasti bakal kaget. Tapi kan sekarang kebenarannya kalau Papa nggak meninggal karena kecelakaan itu. Jadi pasti Ibu bakal seneng banget Pak. Pak Agung. Sewaktu Pak Agung dikabarkan meninggal, Bu Wila sangat sedih sekali. Dengan kedatangan Pak Agung dalam keadaan sehat seperti ini, pasti Bu Wila senang dan bahagia. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu. Loh Jora, kok kamu udah pulang sih? Pelan-pelan, Pak. Bu Wila. Mas Agung. Mas, ini kamu, Mas? Iya, ini aku. Jora, Ibu nggak mimpi kan, Jora? Enggak Bu, Ibu nggak mimpi. Aku kan udah bilang sama Ibu kalau firasat aku Papa tuh belum meninggal. Mas. Kenapa sih, Mas? Ceritanya panjang. Fajar. Dia beneran papi aku. Iya, ini papi. Kamu sehat, Mas? Karena semuanya sudah jelas, berarti tinggal memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Iya Pak, betul. Papa bisa urus KTP Papa lagi. Terus sama surat kematian Papa bisa dibenerin kan? Jadi bisa kita ilangin. Oh iya. Papa harus urus KTP. Soalnya nanti repot kemana-mana kalau nggak punya KTP ya. Tapi yang paling penting sekarang sih, kayaknya kita harus buru-buru kasih tahu Mbak Tia sama Alina kalau Papa masih hidup. Ya Mas? Kasih tahu Mbak Tia sama Alina kalau kamu tuh masih hidup. Mereka siapa? Mas, kok kamu nggak ingat sama mereka sih?
Mbak Tias itu adalah istri pertama kamu. Alina itu adalah anak kamu dari Mbak Tias, Mas. Enggak. Aku kan nggak punya istri dan anak lain. Yang aku punya cuma kamu dan Kejora. Nggak ada yang lain. Pak, yang ibu bilang itu benar. Coba papa ingat-ingat lagi deh. Kejora, sebaiknya Pak Agung jangan dipaksa untuk mengingat semuanya. Mas. Pak? Pak Agung. Jora gimana? Mas. Mas. Papa kenapa, Pak? Ya Allah. Jora, tolong kamu cepat telepon dokter. Panggil ke sini. Iya. Adit, bantu ibu dong. Yuk. Iya, Bu. Gimana kondisi suami saya, Dok? Mendengar penjelasan dari Ibu dan hasil pemeriksaan sekarang, suami Ibu ada bagian ingatan yang hilang, tapi ada juga yang dia ingat. Tapi suami saya bisa sembuh seperti sedia kala kan, Dok? Tentu saja bisa, Ibu. Tapi sebaiknya jangan paksakan beliau untuk mengingat. Karena itu malah akan membuat dia lupa segalanya karena tekanan di otaknya. Saya akan buatkan resep obat untuk suami Ibu. Iya, dokter. Bu, gimana nih, Bu? Biar gimana pun juga, Tante Tia sama Alina berhak tahu kalau papa kamu masih hidup. Jadi tolong kamu telepon mereka sekarang ya. Ma. Sayang, Mama heran deh. Itu perempuan kok bisa-bisanya mau celakain kita, aku sama kamu, terus masuk ke rumah kita sendiri lagi. Masuk dari mana tuh perempuan? Dia itu istrinya Om Widodo. Iya, tapi setahu Mama mereka udah cerai deh. Pasti dia itu dendam. Karena mantannya itu selalu aja deketin Mama. Terus aku yang jadi korban. Sayang, kamu jangan sembarangan ngomong gitu dong. Dia itu emang ada kelainan jiwa. Apaan lagi nih anak telepon-telepon? Pasti mau minta bagian dari uang asuransi. Ya, halo? Halo, Tante Tias. Tante Tias bisa datang ke rumahku nggak sekarang? Kenapa? Kamu mau minta bagian dari uang asuransi itu, ha? Enggak, Tante. Bukan hal itu yang aku mau bicarain. Apa dong? Ini karena... Karena apa? Ayo cepetan jawab. Papa masih hidup dan ada di sini sekarang. Apa? Kamu nggak bohong kan? Halo? Alina, kenapa, Ma? tadi Kejora bilang, Papa kamu masih hidup. Mama serius, Papa masih hidup? Kok bisa sih, Ma? Mama juga nggak tahu, tapi ini gawat, Alina. Mama apa-apaan sih, kok gawat? Papa masih hidup, kita harusnya seneng dong. Kok kamu seneng sih? Kamu mikir dong. Kalau papa kamu masih hidup, berarti uang asuransinya akan ditarik lagi sama perusahaan asuransi. Terus kita mau tinggal di mana? Kamu mau kita jadi gelandangan lagi? Terus rumah ini kan pasti disita, ditarik. Aduh, Mama nggak ngerti deh. Ya udah, Mama, mendingan Mama tenang dulu. Sekarang kita pastiin dulu aja ke rumah Kejora. Itu beneran Papa atau bukan? Ya? Ya udah deh, ayo. Jadi sebenarnya gimana ceritanya, Mbak Wati?
Kenapa sampai dikejar-kejar sama laki-laki itu? Dulu saya pernah melakukan sesuatu pada laki-laki itu. Dan dia menjanjikan saya uang. Tapi dia bohongin saya. Dia malah dorong saya ke sungai. Hah? Astagfirullahaladzim. Untungnya saya masih hidup, Bu. Dan dibawa sama orang ke rumah sakit. Kenapa sih nggak laporan aja sama kepala polisi? Saya takut, Bu. Orang itu jahat banget. Dia sampai mau bunuh saya, Bu. Mbak Wati, udahlah Mbak Wati, jangan nangis. Mbak Wati boleh kok tinggal di sini dulu ya. Kita tunggu sampai anak saya datang. Nanti kalau dia udah datang, kita sama-sama cari solusinya ya. Makasih, Bu. Tadi kan Mbak Wati bilang, Mbak Wati dijanjiin uang sama orang itu kan? Memang Mbak Wati habis ngelakuin apa? Saya bantu dia, tapi urusannya sangat pribadi, Bu. Jangan sampai aku keceplosan kalau aku udah kasih anakku untuk diakui anak orang lain. Bisa-bisa aku di penjara. Kira-kira mereka mau datang nggak ya? Ya, semoga aja, Bu. Tadi sih pas ditelepon, Tante Tias malah ngebahas soal uang asuransi. Dia kira kita mau minta bagian, Bu. Yang aku pikirkan sekarang adalah kalau misalnya Pak Agung masih hidup, seharusnya uang asuransi itu harus dikembalikan. Nah, masalahnya di sini, apakah Bu Tia sama Alina mau mengembalikan uang itu? Saya telepon anak saya dulu ya. Ya. Maaf. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dit. Dit, kamu di mana? Kamu bisa pulang nggak sekarang? Bisa, Bu, bisa. Ibu perlu bantuan kamu untuk nolong seseorang. Iya, Bu, iya, Bu. Iya, Bu. Adit segera pulang sekarang. Ya udah, cepetan kamu pulang ya, Nak. Ibu tunggu ya, Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Wati, tunggu dulu ya. Ibu bikinin minum. Maaf, Bu Wila, Kejora, Fajar. Ayah harus pulang sekarang ya. Ya. Iya, Dit. Ibu titip salam buat ibu kamu ya. Iya, Bu. Makasih ya, kamu udah bantuin aku temuin Papa. Sama-sama. Dadah, Fajar. Dadah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Dit. Banyak urusan yang bikin aku kesal hari ini. Tapi yang paling penting, aku udah bisa masukin Ratih lagi ke rumah sakit jiwa. Tinggal satu urusan yang harus aku selesaikan. Permisi, Pak. Ya, gimana? Kalian udah dapatkan rekaman CCTV-nya? Sudah, Pak. Ini, Pak. Jadi dia naik taksi sama perempuan itu. Ini, Pak. Saya sudah mengetahui nomor taksi itu. Dan saya juga tahu keberadaan alamat perempuan itu. Aku harus ke sana.
Ayo. Mbak Wati minum dulu ya. Mbak Wati tunggu dulu di sini. Saya mau ke warung depan. Anak saya masih dalam perjalanan pulang. Tunggu ya. Iya Bu, terima kasih. Ini minum. Mungkin itu anaknya yang punya rumah. Ya Mas. Ternyata nggak susah nemuin kamu ya. Kamu? Jangan lari kamu. Mana kamu? Mau kemana? Tolong Pak, lepasin saya Pak. Diam kamu, diam. Kamu dengar ya? Kalau sampai kamu berani ngadu soal Fajar, awas kamu. Kamu mau masa depan Fajar cerah kan? Makanya, biarin Fajar bersama Kejora. Dasar penipu. Masalah uang, kamu tenang aja. Ingat ya, kalau kamu berani ngadu, Fajar palsu anak kamu itu akan saya matiin. Iya Pak, ampun Pak. Maafin saya Pak. Hehehe. Ngapain kamu datang ke sini? Lepasin dia. Sabar Bu. Kamu kan yang nyakitin dia. Saya panggilin polisi ya. Bu, ada apa ini? Om Widodo? Adit? Kamu kenal sama dia? Kenal, Bu. Om Widodo ini bapaknya Raka. Om, kenalin ini ibu saya. Tapi dia ini orang jahat, Dit. Dia yang dorong Mbak ini ke sungai. Semua ini salah paham, Bu. Salah paham gimana? Bu Wati, coba Bu Wati cerita yang sebenarnya aja. Mbak Wati, jawab. Mbak Wati yang cerita sama saya kan? Kalau orang ini yang jahat, yang udah dorong Mbak Wati ke sungai. Iya kan? Ayo Bu, ngomong yang sebenarnya. Wati, Adit ini temennya Kejora dan dia juga mantan suami dari kakak tirinya Kejora. Jadi Mas Adit tahu soal Fajar. Duh, kalau sampai ketahuan, anakku bisa diusir nanti. Mendingan anakku tetap sama Bu Kejora aja dan tetap jangan sampai ada yang tahu kalau aku ibu kandungnya. Wati, kamu kenapa diam? Kamu diancam sama dia? Maaf Bu. Ini tadi Pak Widodo jelasin semuanya ke saya. Dan saya itu salah paham. Ini kok informasinya berbeda ya? Wati, kamu diancam ya sama dia? Enggak Bu. Setelah saya dengar penjelasan dari Pak Widodo, saya sadar. Ternyata ini salah paham. Maafin saya Bu. Ibu dengar sendiri kan? Buat apa saya jahatin Bu Wati, Bu?
sebaiknya ini kita bicarain aja di dalam. Nggak enak di sini. Ya udah, Mbak Wati ikut saya ke dalam ya? Iya, Bu. Sekali lagi saya minta maaf, Bu. Juga Mas Adit. Bu, tadi Om Widodo bilang soal Alina sama Kejora. Berarti Ibu kenal sama mereka? Iya, saya cuman kenal aja. Waktu itu Pak Widodo menyuruh saya untuk mengurusi anaknya Bu Alena, tapi batal. Kalau sama Bu Kejora, saya sempat ketemu waktu di Jogja. Saya istri dari penjaga makam, tapi suami saya sudah meninggal. Berarti Pak Widodo itu yang menyebabkan dia dorong kamu? Katanya sih nggak sengaja, soalnya waktu itu saya marah banget. Pak Widodo bilang sudah dapat orang untuk mengurusi anaknya Bu Alena dan Bu Kejora. Di sini saya yang salah, maafin saya. Dan juga saya mau pamit. Saya mau cari kontrakan buat tempat tinggal saya. Aku udah putuskan. Aku akan tinggal di Jakarta aja, biar aku bisa sering ketemu anakku. Memangnya Mbak Wati udah dapat kerjaan di sini? Sekalian saya mau cari kerjaan, Bu. Oh, jadi belum ada kerjaan ya? Karena gini, kebetulan Ibu kan punya bisnis catering. Kalau Mbak Wati memang mau kerja, Mbak Wati bisa kok bantu-bantu Ibu. Ya, kapanpun bisa datang. Ya, langsung aja datang. Iya, Bu. Saya mau, Bu. Kalau gitu, saya permisi, Bu. Iya. Hati-hati ya, Mbak Wati. Iya, Bu. Pak Mas Adit. Bu, emang Ibu percaya sama omongan dia? Entahlah, Dit. Tapi apa yang diceritakan itu benar apa enggak benar, suatu hari Allah yang akan menunjukkan kebenarannya sama kita. Kejora. Papa mana? Alhamdulillah Tante Tia sama Kak Alina datang juga. Udah. Kalian nggak usah basa-basi ya. Coba tunjukin aja itu orangnya mana yang katanya suami saya itu. Maksud Mbak Tias apa? Mbak Tias nggak percaya kalau Mas Agung masih hidup? Ya nggak percayalah. Sebelum saya lihat sendiri nih dengan mata kepala saya sendiri, saya nggak akan percaya. Mana orangnya? Mas Agung ada, Mbak. Dia lagi istirahat di kamar. Tapi tolong jangan berisik ya, Mbak. Tante Tias, Kak Alina, tolong nanti kalau lihat Papa jangan kaget ya sama kondisinya Papa. Ah, udah, ayo mana? Emang kenapa sih lagian dia? Mari Mbak, saya antar ya. Papa? Mas Agung? Ma, itu beneran Papa, Ma? Nggak tahu. Mas Agung? Mas Agung! Ya ampun! Mas Agung, kamu masih hidup? Aku pikir kamu udah meninggal, Mas. Ternyata kamu masih hidup. Ya ampun, Mas Agung. Aku sedih banget kamu pergi, Mas. Lepasin! Lepasin! Kalian ini siapa? Siapa kamu? Ngapain kamu genit-genit sama saya? Hah? Di depan istri saya lagi.
Jangan kasar sama ibu saya. Heh, mau sampai kapan tuh mama kamu merebut suami saya jadi pelakor terus? Hah? Mau sampai kapan? Cukup Tante. Ibu saya bukan pelakor, ingat itu baik-baik. Apa dong? Kejora, nggak usah teriak-teriak sama mamaku. Berani kamu ya? Alina. Heh, jangan pegang-pegang anak saya. Stop! Semuanya diam! Pergi, keluar kalian! Keluar kalian! Papa, Bu, ajak Kak Alina sama Tante Tias keluar ya. Papa. Keluar semua! Ya ampun. Tias. Kenapa sih? Kok marah-marah gitu? Pak, aku minta maaf ya Pak kalau Papa lihat kejadian ini. Mereka siapa sih? Pak, Papa istirahat dulu aja, nanti aku ceritain ya. Heran, kenapa coba? Mas Agung tuh nggak inget sama kita berdua, sama aku dan juga Alina. Pasti kalian kan cuci otaknya dia. Ya ampun Mbak, jadi orang tuh jangan suka berburuk sangka, bisa nggak sih? Udah Bu, udah. Gini loh Tante Tias, Kak Alina, Papa itu mengalami amnesia sebagian. Yang Papa bisa inget itu cuma aku sama Ibu. Tapi kita berdua udah coba ingetin Papa kok soal Tante Tias sama Kak Alina. Tapi Papa nggak bisa inget. Aku nggak percaya. Ini pasti kerjaan kalian. Kalian tuh emang kurang ajar. Astagfirullahaladzim, Tante. Astagfirullahaladzim. Tante. Mbak. Alina, tolong kamu bilangin sama mama kamu ya. Kalau dia nggak kurang ajar kayak gini, saya nggak bakalan kayak gitu nggak sama dia. Ingat Mbak, ini rumah saya Mbak. Saya bisa kapanpun panggil security untuk usir kalian kalau kalian beringas kayak gini. Coba aja panggil. Berani lah saya. Udah jangan berantem dong. Tante Tias, Kak Alina, Papa itu hanya lupa ingatan sementara. Papa cuma butuh recovery, tolong kasih waktu dong. Iya. Kalau Mas Agung udah ingat pun, kalian mau bawa silahkan. Tapi itu pun kalau Mas Agung mau ya. Sayang. Ayo kita keluar dulu sebentar. Ayo sebentar. Pulang deh. Jora, kayaknya kamu salah deh kalau ngundang mereka sini. Mendingan undang mereka itu pas papa kamu ingat semua. Udah Bu, udah jangan emosi, udah. Mama, ada apa sih ngajak aku keluar? Dengar Alina, ini artinya bagus. Bagus banget dia nggak inget siapa dirinya. Jadi uang asuransinya akan tetap buat mama sama buat kamu. Dan dia juga nggak inget bahwa dia Agung Subrata. Jadi perusahaan asuransi nggak akan nyari-nyari Agung Subrata lah. Ya terus kenapa tadi mama ngamuk kamu? Ya mama kesel aja, dia cuma ingat sama si pelakor dan anaknya. Masa kita nggak diingat sama dia sih? Ya bukannya mama bilang itu ada bagusnya. Iya juga. Ya udah kita masuk lagi yuk. Ayo. Gimana Tante? Kak Alina? Papa mau dibawa ke rumah kalian? Ya enggak lah. Loh, bukannya kamu tadi ngomong sama aku, katanya kamu gak suka kalau Mas Agung sama aku. Ya terus Tante maunya apa? Maunya papa ngamuk-ngamuk sama kita? Tante, Kak Alina, sekarang maunya gimana sih? Oke, kita nggak akan paksa Mas Agung untuk ingat-ingat kita. Kalau kalian mau rawat, rawatin aja Mas Agung. Kita anggap dia orang lain aja ya. Kok bicara seperti itu? Kamu ngerti nggak sih? Robi itu masih nyari-nyari Mas Agung. Kalau dia tahu Mas Agung masih hidup, ya Mas Agung masih dalam bahaya lah. Ini tugas kalian lindungin dia. Jangan sampai deh cuma karena Mas Agung selamat uang asuransi ditarik lagi. Semoga dia juga hilang ingatan selamanya. Mas Agung gak perlu inget aku istrinya. Jadi dia gak akan muncul sebagai suamiku dan aku gak perlu kehilangan uang asuransi. Mbak,
Kita tuh bukannya harusnya sama-sama ya urus Mas Agung dan kembalikan ingatan dia sampai pulih kembali? Aku kan udah bilang ini demi keselamatan Mas Agung. Jangan sampai orang tahu dia masih hidup. Iya. Kalian tuh harus pikirin keselamatan papa. Yuk Lina, kita pulang aja. Ibu gak habis pikir tau gak? Gitu dong. Wow. Aku nggak nyangka. Aku punya papa yang benar-benar jahat seperti itu. Ya Allah. Aku nyesel banget. Aku nyesel karena udah mutusin Kejora dan bubarin Erdanka. Kalau bukan karena papa, aku sampai sekarang pasti masih sama-sama kamu, Kejora. Andai waktu bisa diputar kembali, aku akan memilih kamu daripada papaku, Kejora. Aku akan lindungi kamu dari kejahatan dia. Tapi kenapa aku malah putusin kamu dan membuat kita tidak saling kerjasama lagi? Kenapa aku malah jadi kesini? Apa jangan-jangan aku memang kangen sama Kejora? Kenapa sih Tante Tias dan Kak Alina malah ingin Papa nggak mau dikenalin sama mereka? Apa maksudnya mereka nggak mau Papa sembuh ya? Raka? Raka? Kejora? Ngapain kamu di sini? Masuk yuk. Nggak usah, Kejora. Terus, kamu mau ketemu sama aku kan? Masa mau ngobrol di luar? Maksud aku... Kamu lagi ada masalah sama papa kamu? Ya aku lagi suntuk aja sih. Biasanya kan kalau lagi suntuk itu ada kamu yang selalu nemenin aku. Ya udah, kamu mau kita ngobrol di mana? Aku temenin. Hah? Iya, aku temenin. Mau kemana?
Beneran? Ngapain sih kamu? Pakai helm. Lucu. Yuk, kita mau kemana sih? Jangan jauh-jauh ya. Enggak, jangan deket sini aja. Oke, aduh. Ini beratan helm dari kepala aku. Ayo. Raka, kamu mau cerita apa sih sama aku? Biasanya kamu selalu terbuka sama aku. Aku siap dengerin loh cerita kamu. Kamu tahu nggak? Ternyata papa aku tuh punya anak dari wanita lain. Apa harus ya aku cerita kalau perempuan itu Tante Tias dan anak papa itu Alina? Kamu tuh dari mana, Raka? Awalnya aku tahu dari mamaku. Dan papa aku mengiyakan. Terus kamu tahu siapa anak papa kamu dan istrinya siapa? Bilang nggak ya? Tapi kalau aku bilang, nanti malah ada masalah baru. Dan lagi-lagi Kejora yang jadi korbannya. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu siapa mereka. Tapi karena itu, papa aku talak mama aku. Dan sekarang mama aku dipaksa masuk rumah sakit jiwa sama papa aku. Kasihan Raka. Aku tahu dia pasti sangat terpukul. Tapi aku harus ngomong apa buat menghibur dia ya? Karena apa yang aku bilang juga belum tentu akan berguna buat dia. Raka, itu ada kunang-kunang. Ayo tangkap buruan. Aduh, susah lagi. Raka, Aku tuh lagi sedih malah diajak nangkap kunang-kunang sih. udah ayo buruan tangkap itu kabur kunang-kunangnya. Ayo buruan tangkap Raka, ayo tuh. Jauh banget tuh tinggi di atas tuh. Ayo tangkap, aku nggak nyampe. Ayo tangkap. Aduh, gak bisa. Sekali lagi. Ayo buruan itu. Aku ambil botol, ntar. Masukin ke botol sini. Kamu lihat deh, kunang-kunang ini. Dia tetap bercahaya, tetap bersinar walaupun di malam hari. Aku yakin pasti ada sedikit aja cahaya di hati kamu. Walaupun hati kamu sekarang lagi gelap karena berantem sama papa kamu. Aku tahu yang kamu alamin ini semuanya berat, Raka. Tapi kamu harus percaya, segelap-gelapnya dunia masih ada terang bulan yang menyinari. Masih ada kunang-kunang, masih ada cahaya bintang. Jadi aku yakin, di hati kamu juga pasti ada sedikit cahaya yang bisa menenangkan hati kamu. Cahayaku adalah kamu, Kejora. Tapi kenapa sulit sekali aku memiliki kamu?
Yuk, aku antar kamu pulang. Yakin mau pulang? Udah malam. Ini botolnya aku bawa ya. Iya, biar kamu nggak suntuk tuh kamu liatin kunang-kunangnya. Akhirnya jadi juga hasil tes DNA ini. Tuh kan, Alina memang anakku. Aku harus kasih bukti ini ke Robi, biar dia nggak celakain Alina lagi. Halo. Robi, aku udah dapatkan hasil tes DNA-nya. Aku tunggu kamu sekarang di tempat biasa. Ya. Robi. Kamu baca dulu. Jadi jelas ya, Alina itu anakku, bukan anaknya Agung. Jadi tolong Robi, kamu jangan jadikan Alina sebagai sasaran balas dendam kamu. Kamu harus ganti target. Target kamu adalah Kejora, karena Kejora anak kandungnya Agung. Lihat aja, Pak. Aku akan hancurkan Papa lewat rekaman pengakuan ini kalau Alina anak Papa. Ini adalah balasan karena Papa udah ceraikan Mama dan masukkan Mama ke rumah sakit jiwa. Sepertinya menarik. Kamu harus kasih pelajaran sama Kejora. Dan kalau kamu butuh bantuan, saya siap bantu kamu, Robi. Jadi Papa mau usik Kejora lagi? Nggak akan aku biarkan. Bu, kalau ada sisa, boleh nggak saya minta buat saya kirim ke Bu Kejora sama keluarganya? Boleh dong. Memangnya kamu mau nganterin sendiri? Enggak sih. Terus? Bu. Dit. Berangkat dulu ya, Bu. Hari ini pesanan banyak ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Bu, Adit mau berangkat dulu ya. Maaf Mas Adit, hari ini mau ke rumah Bu Kejora. Iya, emangnya ada apa ya, Mbak? Ini loh, Dit. Mbak Wati mau nitip makanan buat Kejora, Bu Wila, sama Fajar. Cucu Ibu. Astagfirullahaladzim. Mbak Wati. Aduh. Gak apa-apa, Bu. Ntar Adit pegang. Ya. Mbak Wati kenapa? Maaf. Tadi Ibu bilang cucu Ibu. Iya. Fajar itu cucu Ibu yang hilang. Nah, papahnya ya Mas Adit sama Kejora. Jadi Mas Adit ayah dari anak itu. Mbak Wati kenapa sih? Kok bengong gitu? Gak apa-apa, Mas. Oh, ya udah. Nanti aku sampaikan ke Kejora ya. Salam ya. Aku jalan dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Aku hampir lupa bilang. Kalau Pak Agung itu sudah ditemukan. Dia nggak meninggal. Dia selamat. Pak Agung? Iya. Alhamdulillah. Kamu kok juga baru bilang sih sama Ibu? Oh,
sih Bu? Mungkin namanya juga manusia, lupa. Iya Mbak ya? Kan Ibu kan jadi seneng banget sekarang, tenang. Iya. Lupa Bu, aku jalan dulu ya. Yaudah. Waalaikumsalam. Aku jadi kangen sama Budi. Nanti siang aku mau lihat anakku Gimana? Kamu udah bisa benerin flash disknya belum? Udah sih Bu, tapi maaf Bu, saya nggak percaya bahwa hasilnya akan bagus Bu. Kok gitu sih? Iya Bu, flash disknya sudah rusak sensornya Bu. Sial, aku sekarang jadi nggak punya bukti buat seret Robi ke penjara. Tolong kamu coba recover lagi flash disk ini. Saya akan bayar kamu lebih, yang penting ini gambarnya bisa jelas. Baik Bu, saya pasti akan usahakan. Ma, temenin aku yuk. Kamu mau kemana sayang? Aku mau main di taman, Ma. Dekat rumah Tante Kejora. Aku mau main sama Fajar. Algi, kamu ngapain sih masih inget-inget sama Tante Kejora? Mau ya, Ma? Please. Yaudah deh, iya Mama temenin. Ayo. Yuk, kita jalan sekarang. Rapi banget sih. Jadi kamu tuh mau ngajakin aku kemana sebenarnya? Mau ajak pergi makan. Kamu ada uang nggak? Ya ada Mas, tapi kan Mas, kamu tuh di luar sana belum aman. Emang kenapa? Mas, kamu itu dulunya adalah pengusaha hebat yang punya banyak musuh, Mas. Aku tuh takutnya kecelakaan kamu ini ada hubungannya sama mereka. Terus kalau mereka tahu terus tiba-tiba dia pengen nyelakain kamu lagi gimana? Nggak takut. Aku kan nggak ingat apa-apa juga, sayang. Mas, ya kamu emang nggak ingat apa-apa, tapi kan mereka ingat, Mas. Intinya, kamu mau kan aku ajak pergi makan? Ya mau. Nanti aku pakai masker atau pakai apalah untuk nyamar, ya, supaya nggak ketahuan sama orang. Aku pengen berduaan sama kamu. Setelah ingatanku kembali sebagian, cuma kamu dan Kejora yang aku ingat, dan aku rindu sama kamu. Aku ingin kita menghabiskan waktu berdua sejenak. Kamu tuh paling bisa ya. Ya udah, oke, tapi janji cuma sebentar loh. Habis makan langsung pulang. Ayo. Udah, aku bawa tas dulu aja, siap-siap deh. Iya. Ya. Aku harus kasih tahu Widodo kalau Mas Agung masih hidup. Tias, ini buat kamu. Apaan sih ini, Dok? Ini tanda bahwa aku melamar kamu, Tias. Kamu udah gila ya? Kenapa? Kamu khawatir soal Ratih? Dia udah aku masukin ke rumah sakit jiwa. Iya, tapi... Apa? Raka? Aku gak peduli soal Raka. Buatku anakku cuma Alina. Sama seperti aku cuma cinta ke kamu, Tias. Gimana, Mas? Bagus tempatnya. Aku suka. Makanan juga enak-enak loh di sini. Hah? Mau pesen makanan sekarang? Kamu tahu kan,
makanan kesukaanku. Lontong sayur Padang. Emang ada di sini? Nggak ada. Telepon dulu ya. Mbak. Iya. Aduh, lontong sayur Padang nggak ada. Ini kayaknya enak deh. Terus ini aja ya. Apa aja? Mbak, yang ini 2 ya. Minumnya... ini udah plus sama minuman ya? Iya, itu udah plus sama minuman. Yaudah, yang satu bikin hangat aja. Yang satu hangat. Oke, pas. Ditunggu sebentar ya? Iya. Rina. Dulu waktu pertama kali aku jatuh cinta sama kamu. Itu saat kamu lagi mau kan kalau kamu nyanyi satu lagu untuk aku? Pasti ini. Masa aku gak mau ah. Puluhan tahun lah aku udah gak nyanyi. Suaraku juga pasti jelek lagi. Sama seperti naik sepeda. Apa? Ya sekali mulai kamu akan bisa terus kok. Kan bisa aja. Nah, aku mohon untuk mengingatkan semuanya tentang dirimu. Aku mohon kamu nyanyi ya satu lagu untukku. Kamu tuh paling bisa deh, Mas. Ya udah, tapi cuma satu lagu aja ya. Janji. Kamu suka iseng soalnya, suka minta tambah. Ya oke. Lagu apa? Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Enggak, Dok. Kamu nggak bisa kasih cincin ini ke aku. Ada hal penting yang aku harus bicarain sama kamu mengenai Agung. Agung? Agung udah mati, Tias. Nggak usah kamu bicarain lagi. Mas Agung itu belum... Udahlah, Tias. Apa sih? Kamu bisa diem dulu nggak? Dari tadi motong aku terus kalau lagi bicara. Ada hal penting yang aku harus bicarain sama kamu mengenai Mas Agung. Kamu nggak tahu kan? Mas Agung itu ternyata masih hidup. Apa? Ngapain kamu di sini? Hah? Perempuan itu lagi. Ngapain? Tolong ya,
Kamu jangan ganggu istri saya. Mau apa lagi sih kamu? Mas Agung Subrata. Pak Agung? Jadi benar Agung masih hidup? Siapa kamu? Saya Widodo, Pak. Saya ini partner bisnis Bapak. Enggak, saya nggak kenal sama Anda. Apa perempuan ini pacar kamu? Kenapa diam? Kalau memang perempuan ini pacar Anda, kenapa dia ngaku-ngaku sebagai istri saya? Mas, dia ini memang istri kamu, Mas? Enggak. Aku nggak merasa punya istri dia. Istri aku cuman kamu. Mas, tapi ini istri pertama kamu, Mas. Mbak Tias. Coba kamu ingat lagi deh, Mas. Aku nggak bisa ngingat siapa dia. Udah, Wila. Nggak usah sok baik ya. Bilang aja, kamu seneng kan? Udah memiliki Mas Agung seutuhnya. Dia lupa sama aku. Tuh kan. Gak mungkin kalau dia itu istriku. Aku nggak pernah akan mau punya istri yang bawel, bicara kasar. Dan dia selalu kasar sama kamu, Wila. Kalau memang kamu itu adalah istri saya, kenapa datang ke kafe ini bersama laki-laki lain? Kamu dong yang murahan. Kamu nggak puas sama mantan suami aku, kamu ngajak Raka juga. Hebat ya kamu sekarang, kesana bisa, kesini bisa. Aku penasaran deh, kamu tuh harganya berapa sih? Kamu tuh mau apa lagi sih? Robi lepasin. Ikut saya. Enggak aku.